Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di channel saya, channel yang bercerita tentang kisah-kisah horor ataupun cerita-cerita mistis yang terjadi di sekitar kita, yang biasa saya alami ataupun yang teman saya alami, lalu saya ceritakan kembali di channel saya ini. Oke, hari ini kita akan melanjutkan cerita saya yang kemarin tentang penculikan anak oleh makhluk gaib, yang dimana ada 3 orang anak yang bernama Bambang dan kedua temannya. Jadi Bambang ada teman laki-lakinya satu dengan teman ceweknya. Jadi kemarin saya bercerita tentang Bambang ini. Setelah maghrib dia belum pulang ke rumah. Dia masih main di dekat hutan bambu tersebut, dan dia diajak oleh seorang nenek-nenek untuk main ke rumahnya dengan kedua temannya ini. Oke, kita akan lanjutkan ceritanya. Setelah mereka diajak, Bambang ini diajak ke sebuah rumah gubuk. Jadi rumahnya ini menggunakan kayu dan atapnya ini masih atap rumbia, jadi atap dari daun kelapa. Si Bambang bilang, "Nek, kita mau kemana? Ke rumah nenek dulu sebentar, nanti nenek masakan." Jadi nenek ini berjanji ingin membuatkan makanan untuk si Bambang dengan kedua temannya. Tiba-tiba si nenek ini bilang, "Adek, Bambang dengan temannya ini nggak boleh keluar dari rumahnya, jadi tetap di rumahnya, karena kata neneknya ini nanti di luar itu ada hewan buas karena ini sudah malam," gitu. Setelah itu nenek ini masuk ke dalam. Dia meninggalkan Bambang dengan kedua temannya ini di teras rumahnya si nenek ini. Si neneknya ke dalam ini masak ya. Si Bambang ini keduanya duduk, dan kedua temannya Bambang ini seperti tidak sadar. Jadi mereka berdua ini seperti linglung, jadi nggak bisa ngomong selain ngomong iya atau tidak, dan itu pun harus nenek itu yang bicara, tapi Bambang ini masih dalam keadaan sadar. Setelah itu neneknya keluar membawa makanan. Setelah membawa makanan, mereka makan dengan lahap. Terus si Bambang ini tanya, "Nek, kami pengen pulang ke rumah karena ini sudah malam." Neneknya bilang, "Nanti pulangnya besok saja." Bambang bilang, "Nanti mama saya marah." Tidak, mama kamu tidak marah," kata si nenek tersebut. Oke, kita balik ke dunia nyata. Di dunia nyata, mamanya Bambang, orang tuanya Bambang dengan orang tuanya kedua temannya ini nyarinya di Bambang kemana-mana, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan Bambang dan temannya dua ini. Dan mamanya ini sempat berpikir kalau Bambang ini hanyut di sungai di sebelah, karena di sebelah hutan bambu itu ada sungai deras. Bahkan 2 hari yang lalu sempat ada korban yang tenggelam di sungai tersebut, dan itu anak-anak juga gitu, dan mereka semua mencari di sungai. Tapi sampai petang, bahkan sampai pagi pun tidak bisa ditemukan anak-anak tersebut. Setelah itu si Bambang ini dia orang tuanya Bambang ini dia sempat berpikir, apakah Bambang ini dibawa makhluk gaib gitu ya. Setelah itu ayahnya Bambang ini pergilah ke ada satu Pak Ustadz di kampung kami, meminta beliau untuk mencari Bambang di daerah tempat dia main. Hari itu sekitar pukul 5 sore, si Pak Ustadznya ini
berdoa di hutan bambu, yang di depan hutan bambu. Jadi depannya hutan bambu, Pak Ustadz ini berdoa. Dan Pak Ustadznya ini merasakan ada kehadiran si Bambang yang masih hidup, tapi itu Bambang dan kedua temannya itu ada di tengah-tengah bambu. Jadi kayak mereka itu ada terjebak di antara bambu-bambu, dan orang-orang ini nggak bisa melihatnya selain Pak Ustadz ini. Lalu si Pak Ustadznya bilang, anak kalian dibawa makhluk gaib yang ada di hutan bambu ini. Dan mereka semua kaget. Lalu Pak Ustadznya bilang, ini wujudnya seperti nenek-nenek yang suka jalan-jalan, dan dia membawa anak kalian, karena setelah maghrib seharusnya anak kalian sudah pulang ke rumah. Setelah itu mereka bingung bagaimana caranya. Pak Ustadznya ini punya ide. Jadi memang konon pernah Pak Ustadznya nih mengalami kejadian seperti ini. Anaknya diculik oleh wewe gombel ya. Caranya adalah membunyikan pentungan di habis maghrib. Jadi mereka berharap nenek-nenek itu akan keluar, karena dia akan bergoyang dengan bunyi pentungan tersebut. Oke, rencana itu disiapkan oleh kepala desa. Kepala desa mengumpulkan semua pentungan dari semua kampung, diturunkan di situ. Setelah habis maghrib, mereka semua membawa obor dan membawa pentungan. Ketika membawa obor dan pentungan, mereka semua membunyikan secara bersama-sama. Ketika membunyikan secara bersama-sama, tiba-tiba ayahnya si Bambang ini mendengar suara anaknya minta tolong. Ayah, tolong kami di sini. Seketika itu ayahnya kaget ya, karena dia nggak tahu anaknya ini di mana. Setelah itu Pak Ustadznya ini bilang, kalian semua mundur biar saya yang masuk ke hutan bambu. Setelah itu Pak Ustadznya ini masuk ke hutan bambu. Setelah masuk ke hutan bambu, Pak Ustadznya ini masuk ke dimensinya makhluk-makhluk gaib ya, ke alamnya mereka. Dan ketemulah si anak tiga itu bersama nenek-nenek itu. Dan si Bambang ini karena dia masih sadar, dia langsung memeluk Pak Ustadz ini karena dia ketakutan dengan si nenek tersebut gitu. Dan si nenek ini masih megang dua anak lainnya, tapi dalam keadaan tidak sadar. Yang anaknya dua ini, yang temannya cewek dengan cowok ya. Setelah itu Pak Ustadznya bilang, kembalikan anak itu ke dunia kami, itu anak dari dunia manusia. Lalu si nenek bilang, ini anak saya. Jadi ternyata dulu si nenek ini adalah dia punya anak, tapi dia meninggal dan dia menjadi roh gentayangan di sekitar hutan bambu tersebut. Setelah itu Pak Ustadznya bilang, itu adalah anak dari dunia manusia, kamu tidak boleh begitu. Lalu Pak Ustadznya bilang, kamu pengen apa? Saya akan coba berikan. Lalu si nenek ini bilang, sebenarnya saya pengen doa saja. Karena Pak Ustadznya ini ya merasa kasihan, dia mencoba berdoa untuk si nenek ini, dan si nenek ini mau melepaskan kedua anaknya. Setelah itu si nenek pesan kepada Pak Ustadz, sampaikan kepada ketiga orang tua anak ini bahwa jangan biarkan anak-anak mereka keluar setelah maghrib, karena di sini banyak makhluk-makhluk yang mungkin seperti saya dan ada yang lebih jahat daripada saya. Untung mungkin mereka masih dengan saya tidak apa-apakan, tapi kalau dengan makhluk lain mungkin tidak tahu nasib anak ini. Setelah itu si nenek ini pergi, dan Pak Ustadz membawa ketiga anak ini keluar dari dimensinya mereka, dari alamnya mereka.
dan keluar di dunia manusia. Setelah itu Pak Ustadz tiba-tiba keluar dengan ketiga anaknya ini dari celah-celah bambu ya. Setelah itu mereka semua memeluk kedua orang tua mereka masing-masing, ketiga orang tua mereka masing-masing. Dan Pak Ustadznya memperingatkan untuk seluruh penduduk desa untuk jangan membiarkan anak mereka keluar setelah maghrib, apalagi pas habis maghrib, karena itu memang ketika portal-portalnya makhluk-makhluk tersebut keluar dari dunianya mereka. Oke, demikianlah cerita saya hari ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya hari ini. Mohon dukungannya untuk channel saya ini, untuk like, subscribe, komen, dan share video saya. Semoga yang memberikan like, komen, dan share mendapatkan kesehatan selalu dan mendapatkan rezeki yang melimpah. Akhir kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.